Hai, salam saudaraku. Aku baru aja selesai ibadah doa di gereja Rock Center Jakarta. Dan yang paling luar biasa karena kita kedatangan seorang tamu ya, anak Tuhan dan hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai. Bukan cuma di Indonesia saudaraku, tapi akhirnya beliau Tuhan kirim ke eh, negara tetangga kita. Dan hai kamu semua yang ada di Sabah, Sarawak dan sekitarnya. Ini dia eh, anak Tuhan yang luar biasa, hamba Tuhan yang luar biasa ya. Seorang ibu yang benar-benar taat apa kata Tuhan. Pastor Eriana. Halo, shalom, selamat malam. Baik, saudaraku, ini Pastor Eriana. Kita akan tanya-tanya. Tadi saya tertarik sekali dengan kesaksiannya. Bagaimana akhirnya beliau bisa sekarang sudah 5 tahun berada di daerah mana Bu? Maaf, Lusi Kiri ya. Bintulu. Sarawak Bintulu untuk Bintulu Sarawak. Oke. Kota Bintulu Sarawak. Dan untuk melayani Tuhan. Dan yang lebih menariknya karena beliau saat ini sedang mendirikan sekolah misi. Nah, buat para Lucy Daiva Channel ya, viewer Lucy Daiva Channel, banyak banget nih yang dari Malaysia, yang ada di Sarawak, yang ada di Sabah. Sebelum kita bertemu, boleh mampir-mampir dulu ke tempatnya Bu Eriana. Kita akan tanya-tanya ya bagaimana perkembangan pelayanan beliau di sana dan apa yang membuat beliau mau mendirikan sekolah misi dan visi misinya seperti apa. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Lucy. Ya, tahun 2018 saya diutus oleh Gembala Senior Pastor Dr. Timotius Arifin bersama suami untuk melayani di Sarawak, secara khusus di Kota Bintulu untuk 3 negara karena kami berada di Pulau Borneo di mana ada Kalimantan ya, bagian dari Indonesia, and then Sarawak sendiri bagian daripada Malaysia dan juga Brunei ya, negara Brunei. Jadi kami diutus dan panggilan kami memang untuk menggenapi amanat agung ya, amanat agung harus digenapi dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa ya, di dalam kita sebagai perwakilan kerajaan Kristus yang ada di bumi ini, sehingga kita kalau diutus kemanapun ya kita harus taat ya untuk pergi sampai ke ujung bumi ya, tidak hanya di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi ya. Terus sudah 5 tahun sampai saat ini. Iya, saya sudah 5 tahun di sana. Saya mengembalakan Rock International Ministry yang ada di Rock International Ministry Sarawak yang ada di Bintulu Sarawak ya. Dan ada beberapa pos PI, ada pos PI di Rumah Nyalung, di Sungai Wong, Selangau dan juga Sebau, dan ada beberapa daerah-daerah lain yang kami sudah layani ya. Dan kami sekarang sedang mempersiapkan sekolah misi New Kanaan Mission School yang ada di Nyelum, Belaga, Sarawak. Jadi dari kota Bintulu kurang lebih 2,5 jam sampai di sana. Di sana sudah tersedia ada asrama. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengambil diperlengkapi tentang misi ya, untuk menjadi misionaris, menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan ya, kita perlu dilengkapi ya secara teologia, secara kingdom, and then teologi kingdom ya, juga mission sendiri, cross culture, and then di sana diperlengkapi dengan integrated farming. Kita belajar ada pertanian, peternakan, perikanan, dan ada madu kelulut ya, di mana kita boleh menjadi mandiri ya. Ketika kita melayani, kita boleh self supporting untuk mission ya. Jadi setelah itu kita diberkati dan menjadi berkat ya, tentunya tujuan daripada amanat agung itu terselesaikan ya, dan kita menjangkau jiwa-jiwa ya, untuk dimana kita taat dengan perintahnya ya. Itu Ibu Lucy. Bu Pastor ya, Iya. Pastor, selama 5 tahun ini apa suka duka melayani di sana? Apakah ada yang ditemui di luar dari nalarnya kita sebagai manusia? Lantas
kalau memang itu yang kita dapatkan, bagaimana mujizat Tuhan yang dialami oleh pastor itu sendiri, karena setiap melayani itu kan apalagi negeri orang ya, Yes. dan saya tahu Malaysia tuh kemarin saya dapat dengar juga dari salah satu misioner, pernah kesaksiannya dulu di tempat saya waktu beliau bikin melakukan misi ke sana, beliau katanya mengalami satu kendala ya, karena ada ternyata saya kaget juga ya daerah Malaysia itu agak tidak seperti yang kita dengar, maksudnya gini, tantangan buat mereka juga pada saat mereka ternyata mengembangkan dan menginjil di sana. Nah buat pastor itu sendiri bagaimana? Tantangan apa yang pastor temui pada saat dimulai dari awal pastinya sampai saat ini Yes. sudah mau 5 tahun? Yes. Pasti di dalam, kita melayani pasti ada tantangannya ya, tetapi ketika kita tahu kebenaran bahwa kita kita diutus, kita diberi kuasa juga kan, kuasa oleh Roh Kudus ya, dan kita ada penyertaan ya, Tuhan menyertai kita. Jadi tentunya yang pertama kali saya kan anak-anak ada di BSD di Indonesia, saya harus meninggalkan Oh di iya, di Jakarta Indonesia kan, ya ada. di Indonesia, keluarga pun ada di sini ya, di Jakarta ya, di Pulau Jawa lah ada Iya. beberapa keluarga kami ada di situ, dan tentunya, itu tidak mudah ya untuk meninggalkan keluarga. Tapi kita secara khusus untuk saya tahu ketika tahu itu panggilan bahwa saya harus pergi untuk, memuridkan bangsa-bangsa, pergi untuk memberitakan Injil kerajaannya ya, saya hanya taat saja untuk pergi, dan kami percaya keluarga kami pun yang ada di sini anak-anak ya, pasti ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan kendala yang kami dapati, suami saya orang Jawa, suku Jawa, suami saya, dari Dayak, Kenyah ya, dan itu tentunya ada kendala dengan bahasa, dengan budaya ya. Budaya yang berbeda walaupun satu pulau Borneo, tetapi Jawa dengan Dayak pasti berbeda sekali dengan budaya ya, dengan culture kan. Dan yang kami layani itu berbagai suku, berbagai, kalau suku di sana disebut bangsa ya. Ada bangsa Kenyah, bangsa Oh berbagai Iban, bangsa bangsa ya. bangsa Kenyah, bangsa Iban, bangsa Kayan, bangsa Lumbawang, Kelabit ya, dan juga ada bangsa Cina, dan juga ada, dari Indonesia sendiri, asal dari Pontianak ya, jemaat kami. Sangat berbagai bangsa lah ya, berbagai suku. Tentunya mereka punya bahasa sendiri, punya budaya sendiri ya. Tapi, kendala-kendala itu ya menjadi saya kadang-kadang confuse ya, pening kepala, banyak sekali bahasa, banyak sekali budaya, tapi karena ada hati Untuk mengasihi melayani ya, memang jiwa-jiwa, untuk mengasihi. mengasihi jiwa-jiwa, melayani mereka, mereka untuk, mengenal Yesus sebagai raja dalam kehidupan kita semua ya. Bagaimana, eee, kita membagikan kabar baik itu ya, Injil itu sendiri. Itulah yang membuat kami kuat. Kami tahu panggilan kami tahu bagian kami. Ini tugas sendiri yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita kan sebagai murid-muridnya. Dan banyak sekali kalau di sana banyak budaya yang tentunya masih yang di pedalaman-pedalaman ya, masih miring gitu, agama miring ya, agama bungan gitu ya. Jadi mereka masih percaya dengan, darah babi lah, darah binatang itu ya, untuk mereka masih dipujalah dengan seperti itu, tradisi itu untuk menyembah untuk darah-darah binatang. Dan mereka kekuatan magicnya, mistisnya itu sangat kuat ya. Banyak hal kendala pernah kami jatuh, pernah kami makan tiba-tiba di piring ya, di pinggan ada kayak peluru untuk menembak babi. Waktu kami akan baptisan tiba-tiba tangan kami melepuh kena air yang supaya kami tidak terhalang, supaya dihalangi tidak untuk baptis. Tapi itu mujizat Tuhan sangat luar biasa, Ibu Lucy. Ketika kami mau membaptis 20 orang, tiba-tiba saya, mau seduh kopi kan, air semua ke badan semua, dan ini melepuh kan. Ini paginya mau baptis 20 orang. Tapi kami doa, kami juga telepon dengan
Bapak ya, kami itu orang tua rohani kami, jadi kami minta kekuatan dan didoakan kami bersama-sama dengan suami tidak mundur gitu. Tidak, kami harus berangkat untuk membaptiskan. Karena 20 jiwa satu orang pun berharga sekali kan. Setuju, setuju. Waktu kami membaptis itu 20 jiwa dibaptis. Tangan Yang tadinya melepuh, langsung melepuh, yang tadinya langsung melepuh langsung tadi hilang. langsung hilang dan sembuh. Oh, itu melepuh Wah, loh. melepuh loh, Heeh, melepuh melepuh. kena panas ya Kena kan kita tahu panas, ya. iya. Dan itu bisa tiba-tiba langsung jerat hari itu. Padahal maaf. Iya. Padahal seyogyanya kalau melepuh itu dia tuh nggak bisa 1 hari loh, Betul, ya kan? betul. Oh. Dalam satu itu langsung sembuh. Itu mengalami banyak mujizat di saat ada banyak tantangan, di situ banyak mujizat Ya. yang Tuhan menunjukkan kuasanya. Ya, kedahsyatan Tuhan kita, Tuhan Yesus itu dahsyat sekali, ajaib. Dan saya mengalami setiap ada tantangan mengalami mujizat Tuhan. Saya pernah jatuh seperti dilempar, seharusnya itu boleh gegar otak. Wow. Tapi ketika kami ke hospital and then di X-ray, tidak ada cedera apapun. Wow. Ya, dengan suami saya pun jatuh di jurang. Oh ya? Ya, 15 Ya. 15 meter Oke. jatuh dari jurang, tidak cedera apapun. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh sempurna Amin. untuk kita yang melakukan dalam Amin. kehendak-Nya Amin. ya. Amin. Jadi jangan takut ketika kita melayani, jangan takut, jangan khawatir ketika kita menginjil. Haleluya. Jadi Lucy itu punya konten Pastor BKBDJ, beritakan kabar baik di jalan. Wow. Beritakan kabar baik di jalan dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kita berada. Karena memang tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan, yaitu memberitakan kabar baik kan, Yes. tentang menyampaikan Injil keselamatan. Yes. Karena iman timbul akan Dari pendengaran, pendengaran. dari pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana orang di luar sana bisa mendengar firman Tuhan kalau kita yang sudah mengenal firman Tuhan tapi tidak mau menyampaikan? Yes. Haleluya. Yes. Iya. Dan ini Jadilah yang taat. yes ya, pertama jadilah taat, bukan jadilah terang, karena Iya. kita sudah jadi terang. Iya betul, kita sudah Kita jadi sudah terang. jadi terang. Tapi bagaimana kita merespon untuk Mhm. bagaimana kita merespon Mhm. panggilan itu dan kita taat Mhm. untuk pergi, untuk melakukan pekerjaannya, Haleluya. memberitakan Injil keselamatan. Haleluya. Nah, satu hal Bu Gem ya, kalau saya dulu kenalnya Bu Gembala Bugem gitu ya. Ini kita bicaranya sekarang pastor ya. Iya, Pastor, saya juga gembala juga. iya, Heeh. apa sih bedanya? Nanti dulu deh Iya. saya. Iya. Saya manggil Pak Roni dan Ibu Roni ya Pak Gem dan Ibu Gem, tapi kok sepertinya beliau agak ini ya, karena nggak biasa kayaknya ya. Mm-mm. Nah, kembali lagi kepada pribadinya Bu Gembala, Bu Ariana sendiri ya, pastor sendiri. Sebelum menjadi pelayan Tuhan, sedikit aja tentang siapa sih Bu Ariana? Karena semua orang adalah manusia berdosa. Ya, sebelum atau setelah sebelum, apalagi kalau dia belum mengenal, pasti ya kalau belum mengenal Tuhan tuh pasti kita adalah manusia-manusia berdosa. Pertanyaannya, memang Bu Ariana sedari kecil memang Kristen yang rindu selalu melayani, atau dulunya seperti apa? Dikit aja. Yes. Ya, saya latar belakang memang orang Kristen ya. Orang tua saya juga melayani. Tapi saya dulu hanya orang Kristen KTP mungkin ya. Orang Kristen yang hanya lahir Kristen dan pergi ke gereja, hanya itu saja. Tapi ketika saya diterima di UGM, saya masuk di dalam Fakultas Kedokteran Hewan tahun 1980-an ya, tahun 80-an. Saya masuk di situ. Saya dikenalkan sama teman-teman kampus saya, teman kuliah saya tentang siapa Yesus. Nah, di situ saya menerima Yesus secara pribadi. Saya mengaku dengan mulut saya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat saya. Saya mempersilahkan Yesus ada di dalam kehidupan saya dan memimpin kehidupan saya. Mulai sejak itu saya tahu kebenaran. Saya sudah diselamatkan, saya sudah diampuni dosa saya. Saya harus membagikan dengan free. Seperti saya sudah menerima kasih karunia dengan free. Ya, tanpa saya bayar, tanpa saya harus bersusah-susah. Saya menerima keselamatan dengan anugerah free. Jadi saya harus membagikan apa yang sudah saya terima, apa yang sudah saya alami.
Yesus di dalam kehidupan saya, Yesus yang menyelamatkan saya, Yesus yang memimpin kehidupan saya. Saya harus dengan rela dan sungguh-sungguh membagikan kepada orang lain Amin. seperti yang saya sudah alami. Haleluya. Itulah motivasi sampai hari ini. Saya tidak pernah berhitung dengan masa saya, waktu saya, kesusahan saya, yang ada di dalam saya sudah diselamatkan. Seperti Rasul Paulus katakan, celakalah aku ketika aku tidak memberitakan Injil. Jadi setiap hari saya selalu katakan, Tuhan, saya mau taat untuk memberitakan Injil keselamatan. Saya mau taat untuk menceritakan, membagikan siapa Engkau sebagai Tuhan yang hebat, sebagai Raja di atas segala raja. Itu yang kerinduan kami. Saya secara khusus ya. Baik. Nah, Ibu tadi Bu Eriana tadi bilang akhirnya memutuskan itu pada saat kuliah di UGM. Ada satu kerinduan yang secara itu pasti pribadi. Maksudnya adakah satu, namanya anak muda, berarti kan Iya, saat itu masih betul. muda ya, Bu Gem ya, Bu Eriana. Nah, ada peristiwa hal yang membuat Bu Eriana jatuh mengejar, mencari ya, dalam arti mencari ketenangan jiwa. Contoh halah, ada orang kan yang karena anak muda merasa sakit hati atau pokoknya ada kekecewaan kah, atau memang karena ada kekosongan kah pada saat itu yang akhirnya memutuskan untuk pingin mengenal lebih dalam lagi, karena secara lahir udah Kristen kan. Iya, betul. Tapi kan orang Kristen sedari lahir sampai saat ini banyak sekali teman saya orang Kristen sedari lahir tapi nggak mengenal Yesus. Seperti Ibu tadi kan bilang akhirnya mau mengenal Yesus. Ada peristiwakah yang membuat Ibu akhirnya aku mau mengenal Yesus sungguh-sungguh? Ya, memang kalau peristiwa khusus tidak, tapi itu ketika saya menerima Yesus secara pribadi, ada kedamaian yang sangat luar biasa. Ada ketika saya menerima Yesus dan Yesus ada dalam kehidupan saya, itu yang membuat saya seperti jatuh cinta. Ya, selalu saya ingin selalu dekat dengan dia, selalu saya ingin apa yang Tuhan mau atas hidup saya, karena jiwa-jiwa itu hatinya Kristus. Jadi saya menangkap, oh ini hatinya Kristus. Jadi sejak saya mulai mengenal dan saya kuliah, mungkin teman-teman saya masa itu banyak yang round-round ya, pergi-pergi. Tapi saya pergi itu untuk menginjil, pergi untuk menginjil. Jadi begitu saya lulus, saya kerja masa itu di Banpres, bantuan presiden yang untuk pengiriman ternak-ternak ya. Maaf Kemudian dipotong, ya, berarti bisa dikatakan Ibu memang lurus-lurus aja ya jalannya dari muda ya? yes, memang Cuman memang pengen mengenal Yesus aja lebih dalam yes, ya? yes. Oke. Dan sudah jatuh cinta lah Iya, dengan akhirnya Yesus, jatuh jadi cinta jatuh ya? cinta dengan Yesus. Dan ketika kita tahu ketika kita akan bulusik atau kita sedang jatuh cinta dengan orang, kan pingin mengenal lebih dekat, pingin tahu apa yang menjadi kesukaannya, ingin selalu bersama dengan dia. Iya, baik, Bu Eriana, secara manusia nih, kehidupan pribadinya Bu Eriana sebagai seorang mahasiswa UGM, saudaraku, lalu di bidang kedokteran, hewan ya, Ya, dokter diambil hewan, dokter dan hewan, terus tadi udah kerja lagi ya saya ada kerja di di Banpres dan saya Banpres. mengambil master lingkungan di Wow. UGM. Nah, maksudnya aku berarti kan saat itu secara dunia seorang anak muda yang Yes. udah sukses ya, yang udah Betul. karir mah udah tinggal di depan mata ya. Betul. Kenapa akhirnya jadi memutuskan untuk lebih ke Meninggalkan. religius gitu loh? Yes, Kenapa? betul. Iya. Ya, itu pertanyaan yang pasti semua orang bertanya. Saya dokter hewan, ada gelar dokter, and then saya ada gelar master, saya ada karir yang bagus ya. Waktu saya bekerja dan saya masih selalu kayak ada sesuatu yang kurang gitu. Apa ya? Tapi ketika akhirnya saya memutuskan untuk resign. Karena saya mencari sesuatu yang kurang itu. Nah, ketika saya melayani, di situ ada sukacita yang luar biasa. Saya bekerja, saya mendapatkan uang. Tapi setelah saya bekerja, saya rasa kayak capek gitu kan. Tapi waktu saya melayani, saya tidak mengenal, ya ada capek secara badan manusiawi ya. Tapi hati ini tidak capek gitu. Sukacita itu sih. Sukacita di dalam Tuhan waktu saya melayani. Itulah alasan saya. Saya berani memutuskan saya resign. Baik. Jadi intinya ini ketemu nih jawabannya nih ya. Jadi sebagai seorang anak muda yang bisa dikatakan usia berapa ya saat itu berarti Ibu? 20? Saya usia 20.
usia 20 masuk 21 ya. Oh, masih muda sekali loh Oh, waktu itu. sudah Bekerja di kepresidenan, seorang dokter, seorang master. Waktu saya bekerja di Banpres, Heeh. saya kan lulus SMA 19, and then selama 5 tahun saya dokter hewan. Nah, jadi 24 tahun saya Wow. sudah bekerja di Tapi itu masih muda. sangat muda. Saya usia itu sih masih kerja di asuransi waktu itu saya. Mhm. Nah, berarti kan masih ngejar-ngejar saya ya. Nah, Mhm. ini seorang dokter muda, bisa katakan ya, dokter muda. Saya di Jogja. Iya, di Di Jogja kan. Jogja, kemudian saya ditempatkan di Banpres di Jawa Tengah. Oh, Mhm. ditempatkannya di sana. Jadi intinya gini saudaraku, kesuksesan itu sebenarnya, mudah banget ya secara dunia. Namanya anak muda nih biasanya, udah sukses nih, kayaknya bisa aku pegang. Mhm. Tapi ternyata ada satu yang tidak dia dapatkan. Kayak ada yang kosong gitu hatinya. Nah, akhirnya hati yang kosong itulah, ternyata memang harus ditempatkan oleh sosok pribadi yang luar biasa, yang mengenalkan beliau kepada kasihnya, dan akhirnya beliau jatuh cinta, dan sampai hari ini api itu nggak pernah padam ya. Yes, Haleluya. api itu tidak pernah padam, selalu membara. Haleluya. Ya, Pastor, Mhm. terima kasih banyak, semakin larut nanti kapan waktu bila Tuhan lu sih yang ngomong lupa. Semakin larut bila Tuhan mengizinkan, semuanya saya bisa mampir ke Sarawak, ke tempat, Ibu, ada waktu Tuhan yang mengizinkan kita akan bertandang ke sana, semoga kita bisa bertemu di sana. Dan Welcome Ibu Lucy. amin. Pesan dong buat anak-anak muda nih, Bu. Yes, saya mau pesan anak-anak muda dimanapun kalian berada, siapapun kalian, apa yang dikerjakannya, satu hal yang membuat hidup kalian bergairah adalah melakukan kehendaknya. Ketika kita melakukan kehendaknya untuk pergi memberitakan Injil keselamatan, untuk Amin. pergi melayani Raja di atas segala raja, Amin. sukacita menjadi bagianmu, damai sejahtera menjadi bagianmu, masa depan menjadi harapanmu di dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Nah, kadang-kadang gini nih, satu lagi tips nih, eee, kadang ada orang yang akhirnya rindu mau melayani. Nih, kayaknya banyak nih, karena dulu juga Lucy mengalami itu. Rindu mau melayani. Iya nih, saya tuh sebenarnya pengen banget melayani Tuhan. Tipsnya apa, Bu, untuk supaya mereka bisa terarah, mengerti Tuhan maunya apa? Selain dia juga doa ya. Yes. Ini tips mudah aja gitu. Apa Yes. menurut, Masa Saudari? itu waktu saya masih muda ya, Mhm. kita perlu ada mentor ya, Nah, satu perlu mentor. mau dimuridkan. Nah, satu mentor ya kan, supaya kita bisa Satu dimuridkan. mentor supaya kita mau dimuridkan dan kita belajar untuk taat menjadi murid supaya Baik. kita nanti dapat memuridkan. Nah, itu ya perlu mentor, Mhm. perlu supaya kita menjadi murid yang taat Baik, ya. baik. Perlu ada wadah, eee, Yang kedua perlu ada wadah. ada wadah ya, gereja di mana kita dapat bertumbuh ya. Yes. Yang jelas ada pengajaran, ya pengajaran itu yang penting, pengajaran yang berdasarkan firman Tuhan ya, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri ya. Tadi perlu mentor, perlu Wadah. wadah. Mentor tuh boleh bapak rohani ya, mentor atau bapak rohani supaya kita dimuridkan kan, menjadi anak, ada punya bapak, punya orang tua rohani. Kemudian punya kedua wadah Wadah. untuk kita dapat bertumbuh, kita dapat melayani. Yang ketiga adalah kita senantiasa ada di dalam hubungan yang intim supaya kita apinya tidak padam. Ketika saya jauh dengan Tuhan ya, kita lama-lama boleh pudar loh. Betul. Tapi semakin saya lebih close lagi, lebih dekat lagi, api itu tidak pernah pudar karena disinilah apinya Roh Yes, Kudus Yesus ada setuju. di sini. Haleluya, betul betul ya, saudaraku, itu tips yang sangat mudah, jangan sampai, kita tidak pernah tahu ya kapan waktunya kita, tapi ini tips, karena dulu saya nggak tahu tips loh saudaraku, saya harus punya waktu bertahun-tahun sampai akhirnya Tuhan yang jeblosin saya ke dalam pelayanan. Tapi saya berterima kasih sangat sama Tuhan, karena pada saat Tuhan menjebloskan kita ke dalam dunia pelayanan, Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang memberikan, eee
roh ya buat saya, dan itu juga bisa kamu lakukan. Ini tips yang luar biasa buat kamu Kristen sejati, Kristen murni. Saya katakan Kristen Mhm. sejati, Kristen murni ya. Kristen murni itu adalah Kristen yang dari owe sudah Kristen. Tapi kalau kamu tahu arti melayani, dan saya yakin gini loh, Pastor, Mhm. which is orang itu Kristen sedari lahir sekalipun dia tahu Yesus. Mmm. Ya kan, dia tahu arti kebenaran, dia tahu pengajaran tentang kebenaran, dia tahu arti pengajaran tentang kasih. Hanya bedanya cuma satu, tidak mengenal lebih dekat aja dengan Sang Juru Selamat. Itu bedanya dengan kami-kami yang para murtadin ya, dimana yang kami dari dulu agamanya tidak mengenal Yesus, akhirnya bisa mengenal Yesus. Dan kenapa kami bisa begitu so close sama Tuhan, karena kami benar-benar akhirnya kami temukan Tuhan itu gitu. Yes, Nah, yes. Amin. saudaraku, itu tips 3 ya. Jadi ayo mulai ya kita melayani. Kapan lagi, karena waktunya Tuhan sudah dekat saudaraku. Jangan menunggu Anda tua untuk bisa melayani. Jangan kasih sisa umur Anda untuk melayani Tuhan. Pertama, cari mentor ya. Kamu bergereja di mana? Jangan malu datangin gembalanya. Kan Yes. ya. Saya mau Perlu orang tua rohani. orang tua rohani ya. Saya mau saya mau dimuridkan Pak Gembala, tolong bantu saya. Yes. Cuma itu aja kata-katanya. Kedua, cari wadah. Wadahnya udah tahu dong kalian bergereja di mana. Tetap stay di sana, beribadah dengan sungguh-sungguh dan datang kepada mentornya. Yang ketiga, dekat dengan Tuhan, supaya Menjaga hubungan. iya, dekat dengan Selalu Tuhan dan close selalu dengan menjaga Tuhan. hubungan dengan Tuhan. Karena kalau Yes. kita jauh dari Tuhan, bukan Tuhan yang menjauh loh, kita yang jauh. Karena Tuhan itu sejauh doa. Good. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Jangan Yesus lupa memberkati. selalu beritakan kabar baik di jalan. Ayo Bu, beritakan kabar baik di jalan. Beritakan kabar baik di jalan, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Haleluya. Bye. Amin. Ya, sudah malam saudaraku kita.